mengadakan pengajian online membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka, akan disiarkan melalui channel ISAIS baik di Facebook ataupun dari web ISAIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah SWT sampai pula kita pada kesempatan ini untuk melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal ini. Pada kesempatan ini kita akan membaca lanjutan Asnaful Falasifah wa Syumuli Wasmatul Kufri Kafatihim. Atau dalam naskah yang lain, Faslun fi asnafihim wa syumuli simmatil kufri kafatahum. Yaitu fasal tentang pembahagian mereka, pengelompokan mereka, dan kerataan tanda-tanda kufur terhadap seluruh mereka. Nah, ini yang akan dijelaskan ini. Namanya filsafat, apapun jenisnya ada tanda kekufuran dalamnya. Asnaful falasifah wasyumulu wasmatul kufri kafatim, itu dalam naskah yang lebih baru. Yaitu pengelompokan para filosof dan kemerataan tanda kekafiran pada seluruh mereka. I'lam innahum ala kasrati firaqihim wa ikhtilafi mazhabihim yanqasimuna ila salasati aqsamin ad-dahriyuna wat-tabi'iyuna wal-ilahiyuna. Ketahuilah, sesungguhnya mereka dalam hal keadaan banyaknya firqah-firqah mereka dan berbedanya mazhab-mazhab mereka, mereka terbagi kepada 3 bahagian. Pertama, ad-dahriyun, yaitu kelompok ad-dahriyun, yaitu ateis. Wat-tabi'iyun, dan kelompok tabi'iyun, yaitu naturalisme. Wal-ilahiyun, dan kelompok filsafat ketuhanan. Nah, ini 3 kelompok yang ingin dia jelaskan. Yaitu 3 kelompok. Pertama, ad-dahriyun, yaitu kelompok ad-dahri. Dahriyun itu kalau sekarang ya ateis lah. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, hanya percaya kepada masa saja. Kita hanya berlangsung hidup ini dalam masa dengan sendirinya, karena masa bergilir, berputar, dan kita hidup, lahir, menjadi anak-anak, dewasa, tua, dan mati. Itu seperti itu kepercayaan Dahriyun, itu gambaran besarnya. Wat-tabi'iyun itu orang-orang yang perhatiannya mengkhususkan kepada tabi'ah, yaitu alam, natural,
Oleh sebab itu disebut tabi'iyun atau naturalisme. Kemudian wal ilahiyun ini adalah orang-orang yang bergerak atau para filosof yang mendalami filsafat ketuhanan. Kemudian kita lanjutkan as-sinful awal, bahagian pertama atau kelompok pertama, ad-dahriyun. Ad-dahriyun wahum ta'ifatum minal aqdamina jahadus sani'al mudabbira al-alimal qadira wa za'amu annal alama lam yazal mawjudan kadzalika binafsihi bila sani'ah walam yazalil hayawanu minan nutfati wan nutfati minal hayawan kadzalika kan wa kadzalika yakunu abadan wa haula humuz zanadiqah. Kelompok Dahriyun, yaitu yang ateis ini. Wahum, dan mereka itu ta'ifah, kelompok minal aqdamin, dari orang-orang dahulu, orang-orang kuno dulu, yaitu di Yunani kuno. Jahadus sa'inal mudabbira, mereka mengingkari atau menolak pencipta, al-mudabbira, yang merancang, al-alim al-qadira, yang mengetahui dan yang kuasa. Wa za'amu, dan mereka yakin, mengira, annal alam, bahawa sesungguhnya alam, lam yazal mawjudan, selalu mawjud, selalu ada. Jadi alam ini kidam, tidak ada awalnya. Dia sudah ada dari zaman azali. Ini namanya kelompok Dahriyun. Mawjudan kadzalika binafsi bila sania. Dia sudah ada alam itu seperti demikian dengan sendirinya. Bila sania, tanpa ada yang membuat, tanpa ada yang menciptakan. Walam yazalil hayawan, dan selalu atau senantiasa hewan itu atau makhluk hidup itu minan nutfah, dari setetes mani, wan nutfah minal hayawan, dan setetes mani itu berasal dari hewan. Begitulah tasalsulnya, berangkainya sampai tidak ada ujungnya, sampai zaman qadim dahulu. Wa kadzalika yakuna abadan, dan demikian juga ke depannya. Jadi ke belakangnya tanpa ujung, ke depannya tidak ada ujung. Sama dengan telur dengan ayam. Mana yang dulu telur dengan ayam? Ya, ayam menghasilkan telur lahir dari ayam. Begitulah seterusnya tanpa ujung. Nah, itu yang ada secara alamiah, tidak ada yang menciptakannya. Nah, itu kelompok Dahriyun. Wa haula'i humuz zanadiqah, dan mereka itu adalah kaum-kaum zindik, kaum-kaum yang menyimpang dan tidak bisa kita ikuti, karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian berikut kelompok kedua, sinfus tsani, at-tabi'iyun, yaitu orang-orang yang berkonsentrasi kepada alam, ilmu tentang alam, yaitu at-tabi'iyun, kaum naturalisme. Wahum qaumun aksaru bahsahum an alamit tabi'ah. Mereka itu kaum yang banyak pembahasan mereka tentang alam raya ini, alam tabi'ah ini. Tabi'ah, alam ya, nature kalau bahasa Inggrisnya.
Bahasa Arabnya at-tabi'ah. Wa an ajaibil hayawan wan nabat, dan dari keajaiban, tentang keajaiban hewan dan tumbuh-tumbuhan. Wa aksarul khawdu fi ilmi tashri' a'dha'il hayawanat, dan mereka membanyakkan berkecimpung dalam ilmu anatomi anggota makhluk hidup. Jadi anatomi makhluk hidup, tashri'. Fara'au fiha min ajaibi san'illahi ta'ala wa bada'i hikmatihi. Maka mereka melihat di dalamnya, dalam ilmu itu, keajaiban ciptaan Allah Ta'ala dan keindahan hikmahnya. Mimma taru ma'ahu ila i'tiraf bifatirin hakimin, dan apa yang memaksa mereka untuk mengakui adanya pencipta yang hakim, yang bijaksana. Muttali'un ala ghayatil umur wa maqasidiha. Jadi Tuhan yang mencipta, yang bijaksana, dan yang melihat akhir segala hal dan tujuannya. Wala yutani'u tashriha wa ajaiba manafi'il a'dha'i mutali'un illa wa yahsulu lahu hadzal ilmu daruri bikamali tadbiril bani li bunyatil hayawan la siyama bunyatul insan. Illa anna haula likasrati basim fi anit tabi'ah zahara indahum al-i'tidal li'tidalil mizaj ta'sirun azimun fi li'tidalil mizaj ta'sirun azimun fi qawami quwal hawayan bihi fadhannu anna al-quwwatal aqilata minal insan tabi'atun limizajihi aidan. Wa annaha tubtilu bi batlani mizajihi fatan'adimu summa idzan adamat fala ya'qilu i'adatal ma'dum kama za'amu fazahabu ila anna an-nafsa tamutu wa la ta'udu fajahadul akhirah wa ankarul jannata wan nar wal hasyru wan nashru wal qiyamata wal hisaba falam yabqa innahum lit-ta'ati sawabun wala lil ma'siyati iqabun fanhalla anhu al-lijama wan hakam wan wa anhamaku fi syahawati inhimakil an'am. Nah, ini orang-orang naturalisme. Jadi mereka konsentrasi pada anatomi anggota hewan, anggota anatomi makhluk hidup. Mereka membuktikan memang ini ada keajaiban, tanda-tanda bahwa makhluk yang hidup itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Lanjutnya wala yutali'u tashri' tadi, dan seorang penelaah tidak menelaah anatomi dan keajaibannya dan manfaat-manfaat anggotanya itu kecuali dia mendapat ilmu wa yahsulu lahu, dia mendapatkan ilmu dengan ilmu daruri, ilmu aksiomatik, dengan atau melalui kelengkapan atau kesempurnaan penelitian atau pengamatan Albani, yaitu yang
yang membangunnya dan yang buat struktur konstruksinya. Libuniyatil hayawan, bagi konstruksi hewan-hewan, dan terlebih lagi konstruksi manusia, postur manusia. Namun sayangnya mereka illa anna haula likasrati bahsihim anit tabi'ah, karena banyaknya penelitian mereka tentang alam, zahara indahum, muncullah di kalangan mereka karena li'tidalil mizaj, karena lurusnya postur, jadi lurusnya postur, taksirun azimun, yang lahir itu pengaruh yang besar, fi qawamin, dalam berdiri, fi qawami kuwal hayawan bihi, itu tegaknya kekuatan hewan itu dengan dia. Fadhannu annal quwwatal aqilah, maka mereka menyangka bahwa kekuatan berpikir itu, yaitu kekuatan akal, minal insan, dari yang ada pada manusia, itu mengikut bagi posturnya juga. Karena postur manusia itu tegak berjalan, disitulah tanda akalnya. Jadi kalau yang tidak berkaki dua itu tidak berakal gitu. Fala yaqilu i'adatul ma'dum kama za'amu, maka tidak berakallah mengembalikan yang tiada seperti yang disifati kepada manusia itu sebagaimana yang mereka sangkakan. Fazahabu ila anna nafsa, maka mereka berpendapat bahwa an-nafsa, jiwa, tamutu wala ta'udu. Fazahabu ila anna nafsa, bahwa diri kita ini tamutu, dia akan mati, wala ta'udu, dan dia tidak akan kembali. Jadi itu pendapat mereka. Mereka berpendapat bahwa diri ini tamutu, mati, dan dia tidak akan kembali. Kalau sudah mati, ya mati, tidak ada kembangkit lagi. Fajahadul akhirah, maka karena itu mereka mengingkari adanya akhirat. Wa angkarul jannata wan nar, dan mereka mengingkari surga dan neraka, dan hari mahsyar, wan nasyar, dan hari kiamat, dan hisab. Maka tidak adalah menurut mereka tersisa pahala untuk ketaatan. Jadi orang yang berbuat baik itu tidak ada pahalanya, tidak akan dibalas nanti di akhirat, kerana akhirat tidak ada. Wala lil ma'siyati iqab, dan tidak juga ada iqab bagi orang yang maksiat. Fanhalla anhumul lijam, maka terurailah atau terlepaslah dari mereka kekang. Jadi kekang untuk berbuat baik dan berbuat buruk itu tidak ada lagi, kerana tidak ada konsekuensinya di akhirat. Wanhama maku fi syuhuba fi syawat inhimakil an'am, maka mereka pun terjerumus dalam syahwat sama seperti terjerumusnya hewan-hewan. Ya, menurutkan hawa nafsu sama dengan hewan-hewan yang dikendalikan oleh nafsunya. Itu kelompok tabi'iyun. Wa haula'i aidan zanadiqah, mereka itu juga orang-orang zindik, orang-orang sesat. Lianna aslal iman wal iman billahi wal yaumil akhir, karena pokok iman itu, dasar daripada iman, wal imanu billahi wal yaumil akhir, yaitu iman kepada Allah dan hari akhirat. Wa haula'i jahadul yaumal akhir wa in amanu billahi wa sifatihi, dan mereka itu mengingkari adanya hari akhirat
meskipun mereka percaya kepada Allah dan sifat-sifatnya. Di sinilah penyimpangan mereka, penolakan terhadap kaum filsafat. Jadi di kelompok tabi'iyun, yaitu kelompok naturalisme. Berikut kelompok ketiga, yaitu ilahiyun. Ini kelompok filsafat ketuhanan. Wahumul mutaakhiruna minhum. Mereka adalah orang-orang yang mutaakhir, itu yang paling akhir dari kelompok filsafat kuno tersebut. Minhum mislu Sokrat. Di antara mereka seperti Sokrates. Wahwa ustazu Aflatun. Dia adalah guru daripada Plato. Jadi Sokrates ini guru dari Plato. Wa Aflatun ustazu Aristoteles. Plato ini adalah guru daripada Aristoteles. Wa Aristoteles huwa allazi rattaba lahum al-mantiqa wa hazzaba lahumul ulum wa harrara lahum ma lam yakun muharraran min qablu wa andaja lahum ma kana fijjan min ulumihim wa hum bijumlatihim raddu ala sinfaini al-awaliyyin min ad-dahriyah wal tabi'iyyah. Aristoteles inilah yang merumuskan bagi mereka mantik. Jadi ilmu logika atau mantik itu dirumuskan oleh Aristoteles ini. Wa hazzaba lahumul ulum, dan meningkatkan kualitas berbagai ilmu bagi mereka. Wa harrara lahum, dan mereka menyusun bagi mereka sesuatu yang belum tersusun sebelumnya. Jadi tahrir itu edit, ya, mengedit atau menyusun sesuatu yang belum disusun sebelumnya. Wa andaja lahum ma kana fijjan min ulumihim, dan memasakkan bagi mereka sesuatu yang masih mentah dari ilmu mereka. Itu adalah jasa dari Aristoteles. Wahum bijumlatihim raddu ala sinfainil awwalaini. Dan secara global mereka itu termasuk kepada dua kelompok yang pertama tadi, yaitu kelompok ad-dahriyah dan tabi'iyah. Di antara mereka ada yang dahriyun, yang ateis, dan ada yang tabi'iyun. Itu yang murid-murid Aristoteles itu maksudnya begitu. Yang dimana Aristoteles menjadi gurunya dan merumuskan berbagai cabang filsafat. Dan mereka itu ada dari golongan dahriyun dan tabi'iyun. Tapi mereka mengikut kepada aliran ilahiyun. Wa awradu fil kashfi an fadailihim ma aghnau bihi ghairahum. Dan mereka mengutarakan ma aghnau bihi ghairahum, apa yang mereka tidak diperlukan oleh orang lain, dalam membuka tentang keburukan mereka. Ya. Waqafallahu al-mu'minina al-qital. Cukuplah Allah mencukupkan orang mukmin itu untuk menghadapinya.
bitaqatulihim, dengan mereka saling menyerang. Jadi di antara mereka apakah itu kaum Dahriyah dengan Tabi'iyah itu saling mengutarakan keburukan mereka, masih keburukan lawannya atau kelompok lain, ya. Tetapi tidak perlu mereka, kerana mereka sama saja. Mereka berantem sesama mereka, ya itu tidak ada manfaatnya bagi kita. Tapi yang dimaksud oleh Al-Ghazali itu waqafallahu al-mu'minin al-qital. Jadi Allah yang akan orang-orang berimanlah yang akan membetulkan atau yang menyatakan keburukan-keburukan ajaran mereka. Summa radda Aristoteles ala Aflatun wa Saqrat. Kemudian Aristoteles dan itu menolak Aflatun dan Sokrates. Wa man kana qablahum minal ilahiyyin, dan orang-orang sebelumnya dari kelompok ilahiyin yang filsafat ketuhanan. Raddan lam yaksur fi hatta tabra'a an jami'ihim. Suatu penolakan yang tidak terbatas padanya sampai dia terbebas dari semuanya mereka. Illa annahu istabqa aidan min razail kufrihim wa bid'atihim baqaya lam yuwaffiq lin nuzu' anha. Kecuali dia, itu Aristoteles, masih menyisakan juga razail, kotoran-kotoran kekufuran mereka dan kebidaan mereka. Sisa-sisa yang tidak bisa dicabut darinya. Masih ada, masih melengket itu, jadi kita tidak bisa mencabutnya dari pandangan mereka. Fawajaba takfiruhum, maka wajiblah mengkafirkan mereka. Wa takfiri syi'atihin, dan mengkafirkan pengikut-pengikut mereka. Minal mutafalsifatil islamiyyin, dan mengkafirkan pengikut mereka dari golongan filosof Islam seperti Ibn Sina wal Farabi wa ghairihim. Sebagaimana kita ketahui bahawa Al-Ghazali mengkafirkan Ibn Sina dan Al-Farabi ini, tapi tidak pada semua pendapatnya, pada beberapa masalah nanti akan dia jelaskan. Dan lain-lain mereka. Ala annahu lam yakum binaqli ilmil Aristoteles ahadun minal mutafalsifah al-islamiyyin ka qiyami hazaini ar-rajulaini wa ma naqalu ghairuhuma laysa yakhlu min takhbit wa takhlid yatashawwasu fihi qalbul mutali' hatta la yafham wa ma la yafhamu kayfa yuraddu aw yuqbalu wa majmu' ma sahha min dana min falsafah Aristoteles biasbi naqli hazaini ar-rajulain yanhasiru ala salasati aqsam. Kis al-awal yaitu kismun yajibu takfir bihi, kismun yajibu takfiru bihi, wa kismun yajibu tabdi'u bihi, wa kismun la yajibu inkaru aslan falan nufassiluhu. Maka kerana masih ada sisa-sisa kekufuran mereka dan kebidaan yang ada pada ajaran mereka,
maka wajiblah mereka dikafirkan dan mengkafirkan juga pengikut mereka dari para filosof Islam seperti Ibnu Sina dan Farabi tadi. Ala annahu lam yakum binaqli ilmi Aristoteles ahadum min mutafalsif al-islamin kai qiyami hazainir rajul. Bahwa tidak ada seorang yang melaksanakan riwayat ilmu Aristoteles, salah seorang dari para filosof Islamis, seperti yang dilakukan oleh dua orang ini, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi. Ini adalah pengikut utama Aristoteles dari kaum filosof Islam. Dan wama naqalahu ghairuhuma, dan juga apa yang dinukilkan, diriwayatkan selain keduanya, laisa yakhlu, tidak sunyi dari takhbit, daripada penyimpangan, wa takhlid, pencampur aduk, dari campur aduk, yatashawwasu fihi qalbul mutali', yang mengaburkan atau yang mengacaukan padanya hati orang yang menelaah, hatta la yafham, sampai dia tidak bisa paham. Wa ma la yufhamu kaifa yuraddu wa yuqbalu, dan sesuatu yang tidak dipahami juga bagaimana dia ditolak dan diterima. Wa majmu' ma sahha indana min falsafati Aristoteles bihasbi naqli hazainir rajulain, dan keseluruhan apa yang sahih menurut kami dari filsafat Aristoteles ini, sesuai menurut apa yang diriwayatkan oleh kedua orang ini, yaitu Ibnu Sina dan Al-Farabi, itu tersimpul pada 3 bagian. Pertama, bahagian yang mesti dikafirkan, qismun yajibut takfir bihi. Yang kedua adalah bahagian yang wajib dibid'ahkan. Bagian yang ketiga, yang wajib, yang tidak mesti diingkari pada asalnya. Fala nufassiluhu, maka sungguh kami akan uraikan itu. Tapi karena waktu, kita tunda nanti penguraian 3 bahagian ini pada bagian berikutnya, yaitu mana bagian kaum ajaran filsafat yang wajib dikafirkan, mana yang wajib dibid'ahkan, dan mana yang bisa diterima, yaitu tidak wajib diingkari. Itu akan kita baca nanti selanjutnya pada pertemuan berikut ini. Mudah-mudahan bagi yang menyimak dapat menelaah kembali teks ini, mengulang kembali agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik, mungkin lebih baik dari pemahaman yang saya sampaikan. Dan untuk itu, bagi para peserta atau peminat yang ingin mendiskusikannya, disilakan menyampaikan kepada domain ISAIS, apakah di web atau akaun ISAIS atau di YouTube. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala sesuatu yang kekeliruan itu dari saya sendiri, dan apa yang sebenarnya tersurat dan tersirat dalam teks yang disusun, yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini, apabila itu sesuatu yang benar, tentu itu datang dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingannya sehingga berjalan dalam jalan yang lurus. Demikian, subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengadakan pengajian online membaca kitab Al-Munqiz Minad Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka, akan disiarkan melalui channel ISAIS baik di Facebook ataupun dari web ISAIS.